Bayangkan sebuah gunung yang tiba-tiba terangkat dari bumi, melayang di langit, dan di atasnya terdapat negeri rahasia yang tak pernah tersentuh manusia. Apakah ini hanya legenda atau sungguhan ada di Nusantara kita? Selamat datang di Fantasia Nusantara, di mana dongeng dan legenda lokal kita hidup kembali dalam kisah epik penuh imajinasi. Siapkan dirimu, karena inilah cerita tentang Gulung Terbang, negeri rahasia di atas langit. Di sebuah desa kecil bernama Mandira, penduduk hidup sederhana sebagai petani dan penggembala. Desa itu dikelilingi perbukitan hijau, dan di kejauhan menjulang sebuah gunung besar yang disebut Gunung Lelana. Gunung itu dianggap suci. Para tetua sering berpesan, jangan pernah menantang atau meremehkan Gunung Lelana, karena di dalamnya bersemayam roh para leluhur. Namun, bagi seorang pemuda desa bernama Aruna, gunung itu bukan hanya simbol ketakutan, melainkan rasa penasaran. Sejak kecil ia sering memandang puncaknya, membayangkan bagaimana rasanya berada di atas sana. Aruna dikenal berbeda dari teman-temannya. Saat anak-anak lain puas bermain di sawah, ia gemar mendaki bukit, menjelajah hutan, bahkan berbicara sendiri pada pepohonan. Aruna memang anak yang aneh, kata warga. Tapi ibunya selalu berkata, kadang anak yang aneh itulah yang dipilih takdir. Suatu malam ketika desa terlelap, bumi tiba-tiba bergetar. Suara gemuruh seperti guntur terdengar, padahal langit cerah berbintang. Aruna terbangun, keluar dari rumah, dan matanya terbelalak menyaksikan sesuatu yang mustahil. Gunung Lelana perlahan terangkat dari tanah. Batu-batu besar runtuh, pepohonan tercabut, dan kawah raksasa terbentuk di bawahnya. Gunung itu naik semakin tinggi, menembus awan hingga akhirnya melayang kokoh di angkasa. Teriakan dan tangisan memenuhi desa. Orang-orang berlari ke ladang, sebagian bersujud ketakutan. Ada yang berteriak, "Ini kiamat, gunung marah pada kita." Para tetua berkumpul di balai desa, wajah mereka pucat pasi. Mereka menyebut ini sebagai tanda perpecahan langit, sebuah ramalan kuno yang hanya ada di naskah tua. Konon, jika gunung terangkat, maka dunia manusia dan dunia para makhluk langit akan bersinggungan. Itu berarti bencana besar bisa saja datang. Aruna berdiri terpaku. Meski hatinya bergetar oleh rasa takut, ada bisikan aneh yang merayap di telinganya. Sebuah suara halus, nyaris seperti nyanyian, memanggil namanya. Aruna. Ia menoleh tapi tak ada siapapun di sekitarnya. Suara itu datang dari arah gunung yang kini menggantung di langit. Malam itu, Aruna tidak bisa tidur. Ia terus menatap gunung yang bercahaya samar, seperti ada kristal di dalamnya. Mengapa aku yang dipanggil? Pikirnya. Apa maksud semua ini? Keesokan harinya, desa dipenuhi kepanikan. Ladang terbelah, sungai berubah alirannya. Hewan-hewan ketakutan. Para penduduk mulai menyiapkan diri untuk mengungsi, tapi Aruna tak bisa berpaling dari gunung itu. Ia merasa seperti ada tali tak kasat mata yang mengikat dirinya dengan rahasia di langit. Di tengah kekacauan, Aruna mendatangi tetua desa yang dikenal bijak, Ki Sambu. Lelaki tua itu sedang membaca naskah daun lontar yang sudah rapuh. Saat Aruna bercerita tentang suara yang memanggil namanya, Ki Sambu menatapnya lama dengan mata yang berkilat aneh. Jika benar kau mendengar panggilan itu, berarti roh gunung memilihmu. Jangan kau abaikan, Aruna. Apa yang kau cari mungkin ada di atas sana. Aruna bingung. Tapi bagaimana caranya aku ke sana, Ki? Gunung itu ada di langit. Ki Sambu tersenyum samar. Setiap rahasia selalu punya pintu. Kau hanya perlu berani mencarinya. Malam berikutnya, Aruna duduk sendirian di pinggir kawah besar bekas tempat gunung itu berdiri. Angin bertiup kaneh, membawa suara nyanyian samar seperti sebelumnya. Dan di tengah kawah itu, ia melihat cahaya biru berpendar, membentuk jalur samar menuju langit. Aruna menghela napas panjang. Hatinya berdebar, tapi tekadnya sudah bulat. Apapun yang terjadi, aku harus tahu kebenarannya. Dan itulah awal dari perjalanannya menuju Gunung Terbang. Keesokan harinya, setelah Gunung Lelana terangkat ke langit, Aruna tak bisa memalingkan pandangannya dari cahaya biru samar yang muncul di kawah bekas kaki gunung.
Malam itu, ia memberanikan diri menyusuri tepi kawah, menuruni bebatuan curam meski penduduk lain melarangnya. Di dasar kawah, Aruna menemukan sebuah gua bercahaya. Dari mulut gua itu keluar angin sejuk, seolah-olah gua itu bernapas. Dindingnya berkilau bagi kristal, dengan simbol-simbol kuno yang belum pernah dilihatnya. Saat ia melangkah, suara samar yang kemarin terdengar kembali bergema. Aruna, langkahmu benar, teruslah maju. Setiap langkah di dalam gua terasa panjang. Semakin jauh ia masuk, cahaya makin terang, hingga akhirnya ia tiba di depan sebuah tangga kristal yang menjulang ke atas. Tangga itu tak menyentuh dinding gua, melainkan berdiri di tengah udara, seakan terbuat dari cahaya padat. Aruna menelan ludah. Apakah ini jalannya menuju gunung terbang itu? Tanpa ragu, ia menginjak anak tangga pertama. Segera, cahaya biru berpendar dan ia merasakan tubuhnya lingan, seperti dikelilingi energi. Tangga itu bergetar pelan, namun tetap kokoh. Langkah demi langkah ia mendaki. Semakin tinggi ia mendaki, ia bisa melihat desa Mandira mengecil di bawah sana. Awan perlahan menyelimuti pandangannya, lalu bulan dan bintang tampak semakin dekat. Napasnya terengah, tapi semangatnya tak pernah surut. Setelah entah berapa lama, tangga itu membawanya ke sebuah dataran luas di atas awan. Di hadapannya terbentang pemandangan yang tak pernah ia bayangkan, sebuah negeri rahasia di puncak gunung terbang. Istana megah, terbuat dari cahaya kristal, berdiri kokoh di tengah pulau melayang, dikelilingi hutan dengan pepohonan berdaun perak dan bunga yang berpendar lembut. Burung-burung bersayap cahaya beterbangan, dan di kejauhan ia melihat air terjun yang mengalir ke bawah awan, lenyap di udara. Aruna melangkah kagum. Ini dunia para dewa, gumamnya. Tiba-tiba, sayap besar berkilau menutupi pandangannya. Seekor makhluk bersayap putih keperakan turun perlahan, matanya berkilat tajam namun penuh wibawa. Wujudnya setengah manusia, setengah burung. Aruna tercekak. Ia teringat dongeng ibunya, makhluk penjaga langit bernama Garuda Perak. Makhluk itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dalam yang bergema di udara. Manusia, apa yang membawamu ke negeri rahasia ini? Tak sembarang orang bisa menapakkan kaki di sini. Aruna memberanikan diri menunduk. Aku mendengar panggilan dari gunung ini dan aku ingin tahu kebenarannya. Garuda Perak mengerjap lalu mengepakkan sayapnya hingga angin kencang menerpa wajah Aruna. Kalau begitu manusia kecil, siapkan hatimu, karena berada di sini berarti kau telah dipilih dan setiap yang terpilih harus diuji. Aruna menelan ludah, tapi sorot matanya tetap teguh. Ia tahu bahwa perjalanan barunya baru saja mulai. Garuda Perak berdiri gagah di hadapan Aruna, sayapnya memantulkan cahaya bintang di atas awan. Angin yang ditimbulkannya membuat pepohonan perak di sekitar bergetar, bunga-bunga bercahaya menari, dan kabut tipis bergulung pelan. Manusia kecil, ujar Garuda Perak. Suaranya bergema bagaikan ribuan lonceng. Untuk menapakkan kaki di negeri awan, kau harus melalui ujian. Tidak ada yang datang ke sini tanpa membuktikan hati dan keberaniannya. Aruna menggenggam erat tangannya, meski lututnya bergetar. Aku siap. Seketika, tanah bergetar, dan cahaya biru membentuk lingkaran besar di sekeliling mereka. Dari dalam lingkaran itu muncul 3 sosok ilusi raksasa, seekor harimau dengan tubuh api, seekor naga kecil dari kabut, dan kijang kristal. Garuda Perak menjelaskan, setiap makhluk ini adalah perwujudan dari sifat manusia, amarah, keraguan, dan pengharapan. Engkau harus menaklukkan mereka, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan hati. Aruna menelan ludah. Bagaimana mungkin ia, seorang anak desa, menghadapi 3 makhluk ajaib ini? Harimau api mengaum pertama kali, langkahnya menggetarkan awan. Nafasnya panas membakar, seolah bisa melahap seluruh negeri di bawah. Aruna hampir melarikan diri, tapi ia mengingat suara ibunya yang selalu menenangkannya ketika marah.
Ia menghela napas panjang, lalu menatap harimau api dengan tenang. Amarah tidak akan menguasai aku, bisiknya. Ajaib, nyala api pada tubuh harimau itu meredup. Sosoknya mengecil, lalu lenyap dalam percikan cahaya. Kemudian muncul naga kabut, meliuk-liuk di udara, menyelimuti pandangan dengan kabut tebal. Aruna mulai ragu pada langkahnya. Ia tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Suara hatinya dipenuhi kebingungan. Apakah aku cukup kuat? Apakah aku hanya bermimpi? Tapi ia mengingat suara misterius yang selalu memanggilnya sejak gunung Lelana terangkat. Suara itu seperti kompas yang menuntunnya. Dengan mata terpejam, Aruna berkata, "Aku percaya pada jalanku." Sekejap kabut menyingkir, dan naga itu meledak menjadi jutaan serpihan cahaya. Tinggal satu, kijang kristal. Matanya bersinar lembut, tanduknya memantulkan cahaya bulan. Hewan itu mendekat, tidak mengancam, hanya menunduk menatap Aruna. "Ini pengharapan," gumam Aruna. Ia mengulurkan tangannya dengan ragu. Kijang itu mendekat, dan tanduk kristalnya menyentuh telapak tangannya. Seketika tubuh Aruna dipenuhi cahaya hangat, seakan harapan mengalir ke dalam jiwanya. Ketiga makhluk itu menghilang, dan lingkaran cahaya lenyap. Garuda perak menatap Aruna dengan kagum. "Engkau telah membuktikan hatimu lebih besar daripada ketakutanmu. Mulai dari hari ini, engkau bukan lagi manusia biasa. Kau adalah penjelajah awan yang dipilih untuk mengetahui rahasia negeri langit." Aruna terengah, tapi dadanya dipenuhi semangat baru. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi ia tahu satu hal, perjalanannya baru dimulai. Garuda perak mengepakkan sayapnya. "Ikutlah denganku, ada seseorang yang menunggumu, seseorang yang mengetahui rahasia terbesar gunung ini." Aruna terdiam, matanya berkinar penasaran. Aruna berjalan mengikuti Garuda perak, melintasi hutan berdaun perak yang berkilauan di bawah sinar bulan. Setiap langkah terasa seperti memasuki mimpi, pepohonan bergetar lembut, bunga bercahaya menunduk ketika mereka lewat, dan burung bersayap kristal berkicau dengan nada yang tak pernah ia dengar di bumi. Di ujung jalan berawan, berdiri sebuah gerbang raksasa terbuat dari batu geok, menjulang tinggi hingga menembus langit. Ukiran pada gerbang itu menggambarkan sejarah panjang, manusia yang menatap bintang, gunung yang terangkat, dan sosok-sosok bersayap yang turun dari langit. "Di balik gerbang ini, seseorang menunggumu," kata Garuda perak. Suaranya dalam. Dengan kepakan sayapnya, gerbang itu perlahan terbuka. Dari dalamnya, cahaya emas menyilaukan hingga Aruna harus menutup mata sejenak. Saat matanya terbiasa, ia melihat sebuah istana kristal raksasa berdiri megah, dikelilingi danau awan yang tenang. Di depan istana, berdiri seorang perempuan dengan jubah panjang berwarna putih keemasan, rambutnya hitam legam menjuntai, matanya memancarkan keteduhan yang tak bisa dijelaskan. "Selamat datang, Aruna," ucapnya lembut, seolah sudah lama menunggu. Aruna tertegun. Siapa Anda?" Wanita itu tersenyum. "Aku adalah Dewi Awan, penjaga rahasia gunung terbang. Gunung ini bukan sekadar batu yang terangkat ke langit. Ia adalah pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia leluhur." Aruna mengerutkan dahi. "Pintu gerbang?" Dewi Awan mengangguk. "Ratusan tahun lalu, manusia dan dunia langit saling terhubung. Namun karena keserakahan manusia, jalannya ditutup. Hanya ketika bumi benar-benar siap, pintu itu akan terbuka kembali. Kau, Aruna, adalah tanda bahwa saat itu telah tiba." Aruna terdiam. Ia hanyalah seorang anak desa. Mengapa dirinya yang dipilih? Melihat kebingungannya, Dewi Awan mendekat dan menyentuh bahunya. "Kau mungkin merasa kecil, tetapi hati yang murni lebih kuat daripada 1000 pasukan. Negeri ini memilih kau, bukan karena kekuatanmu, melainkan karena ketulusanmu." Tiba-tiba,
Langit di atas mereka bergemuruh. Awan yang tadi tenang mendadak berputar cepat. Dari kejauhan terdengar pekikan nyaring, bukan nyanyian burung, melainkan suara mengancam. Garuda perak menegang, sayapnya terbentang lebar. Mereka datang. Aruna menoleh melihat bayangan hitam mendekat dari balik awan. Puluhan makhluk bersayap hitam, bermata merah menyala, melayang cepat ke arah mereka. Dewi Awan menatap murid barunya dengan serius. Aruna, ini adalah awal ujian terbesarmu. Rahasia negeri awan harus kau lindungi, atau dunia manusia akan runtuh. Aruna menatap ke arah kawanan makhluk hitam yang semakin dekat. Jantungnya berdegup kencang, tetapi cahaya hangat dari ujian sebelumnya masih ada di dalam dadanya. Ia tahu, inilah takdir yang harus ia jalani. Awan bergolak seolah langit murka. Puluhan makhluk bersayap hitam turun bagai badai. Mata merah mereka menyala, cakar siap merobek. Suara mereka melengking, memecah kesunyian negeri awan yang sebelumnya damai. Aruna berdiri di samping Dewi Awan dan Garuda Perak. Tubuhnya bergetar, tapi cahaya hangat di dadanya terus berpendar. "Makhluk apa itu?" tanyanya dengan suara serak. Dewi Awan menjawab, "Mereka adalah bayangan lupa, ruh-ruh manusia yang kehilangan harapan, berubah menjadi kegelapan. Jika mereka berhasil menembus gerbang, dunia manusia akan ditelan putus asa." Aruna mengepalkan tangan. Ia tahu, inilah alasan ia dibawa ke sini. Garuda Perak mengaum keras, lalu terbang menembus barisan musuh. Sayap peraknya menghempaskan beberapa makhluk hitam hingga jatuh berhamburan. Sementara Dewi Awan mengangkat tangannya, cahaya emas memancar, membentuk perisai di sekeliling istana kristal. Namun, jumlah musuh tak terbendung. Mereka terus menyerbu, sayap mereka menutup langit, membuat hari terasa seperti malam. Aruna menatap tangannya. "Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya anak desa." Tiba-tiba, kijang kristal dari ujian sebelumnya muncul kembali dalam cahaya. Ia menundukkan kepala, seakan berkata, "Kau tidak sendiri." Aruna teringat semua yang ia lalui, mengendalikan amarah, mengatasi keraguan, dan merangkul pengharapan. Ketiga kekuatan itu kini menyatu dalam dirinya. "Baiklah, kalau memang aku terpilih, aku akan berjuang," serunya. Tubuhnya tiba-tiba dipenuhi cahaya. Dari punggungnya muncul sepasang sayap cahaya biru, membuatnya terangkat dari tanah. Aruna terbang untuk pertama kali. Bayangan lupa mendekat, tapi Aruna menatap mereka tanpa gentar. Ia mengangkat tangannya, dan cahaya dari dalam dadanya memancar, menyilaukan. "Bangkitlah harapan!" Seketika cahaya itu meledak seperti matahari kecil. Bayangan lupa menjerit, tubuh mereka pecah menjadi serpihan kabut yang lenyap ditiup angin. Satu persatu, kawanan kegelapan hancur. Langit kembali cerah, cahaya matahari menembus awan. Negeri awan bergetar, bukan karena kehancuran, tapi karena bersorak. Garuda Perak mendarat di samping Aruna, menundukkan kepalanya dengan hormat. "Engkau telah melampaui ujianmu. Engkau bukan lagi sekedar anak desa. Engkau adalah pelindung awan." Dewi Awan mendekat, menatap Aruna penuh kebanggaan. "Ingatlah Aruna, harapan adalah kekuatan terbesar manusia. Selama ia hidup dalam dirimu, kegelapan takkan pernah menang." Aruna terdiam, menatap dunia di bawah awan yang terlihat damai dari kejauhan. Ia tahu, hidupnya takkan pernah sama. Ia telah menemukan takdirnya. Dan di hati kecilnya, ia berjanji, rahasia negeri awan akan ia jaga, demi dunia manusia, dan demi semua yang percaya pada harapan. Itulah kisah Gunung Terbang, negeri rahasia yang berdiri di atas langit. Jika kamu suka dongeng penuh fantasi Nusantara seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah epik lainnya
di Fantasia Nusantara.